adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kak Ita baru saja dari luar, tapi Kak Ita tidak lupa selalu memakai masker. Adik-adik juga kan? Kalau terpaksa harus keluar rumah, harus selalu menggunakan masker supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Apa kabarmu hari ini? Kak Ita percaya adik-adik masih tetap semangat, masih tetap sukacita mengikuti sekolah minggu dari YouTube ya. Sekolah minggu bersama mama dan papa, kakak dan adik di rumah. Oh ya, kita mau sama-sama bernyanyi yuk, memuji nama Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang
membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu pada kami sampai hari ini. Kami bersyukur bisa sekolah minggu dan hari ini. Tuh nyanyi menyalakan mantuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami ini. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Pasti sehat semua ya. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita semuanya diberikan kesehatan. Yuk, pagi ini kita mau mengadakan sekolah minggu bersama-sama melalui online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami diberikan kesehatan untuk kehidupan kami saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, membuka hati dan telinga kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala roh orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan dari yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terpujilah firman Allah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan pembacaan Alkitab ya. Nah, Ibu mau tanya sama adik-adik semuanya. Ada seorang yang bertugas untuk melindungi negara. Wah, negara kita namanya negara Indonesia ya, yang habis berulang tahun yang ke-76. Senang ya, memeriahkan walaupun saat pandemi saat ini ya. Nah, siapa tahu siapa yang bertugas untuk melindungi negara kita? Namanya? Ya, betul. Namanya tentara. Nah, ada nggak yang tahu tentara itu tugasnya ngapain? Siapa yang pernah melihat tentara? Iya, tugasnya adalah apa? Membela dan melindungi negara kita, Indonesia ini. Wah, berat sekali ya. Nah, siapa yang tahu baju tentara? Suka pakai baju apa tuh? Siapa yang pernah lihat tuh? Nah, betul, bajunya adalah warna hijau, terus ada belang-belangnya. Itu adalah tugas tentara yang melindungi negara kita. Nah, kira-kira tentara itu selalu membawa apa saat bertugas membela negara? Iya, betul, dia membawa ransel. Dan pada saat itu dia juga harus membawa senjata, perlengkapan. Nah, di sini adik-adik, Ibu mau cerita nih tentang perlengkapan yang bisa kita pakai untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan untuk melawan si jahat. Banyak loh orang jahat atau orang yang menggoda kita semuanya ya. Nah, kira-kira apa ya? Ya, nah, apa ini? Baju atau perlengkapan yang harus kita pakai adalah ikat pinggang. Ikat pinggang apa? Ikat pinggang kebenaran. Nah, dia selalu dipakai di pinggangnya. Jadi untuk membela akan kebenaran. Itu satu. Terus yang kedua adalah baju zirah. Baju zirah keadilan. Wah, kita harus adil loh, tidak memilih-milih. Nah, baju zirah keadilan, yaitu melindungi untuk seluruh
tubuh kita dari si jahat tadi. Nah, orang-orang yang percaya untuk selalu berlaku adil. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kasut kerelaan. Nih, sepatu yang dipakai untuk apa? Rela untuk mewartakan Injil. Nah, itu kalau jadi anak-anak Tuhan yang baik, itulah senjata kita. Itu 3. Nah, sekarang yang keempat. Wow, kita harus memakai perisai iman. Dapat apa? Memadamkan panas api kemarahan. Kita padamkan dengan perisai iman kita. Senjata kita, ya, itu adalah perisai iman. Nah, ada lagi, yaitu yang kelima adalah ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Nah, taruhnya di kepala, ya. Terus untuk keselamatan kita, yaitu apa? Tentang firman Allah, firman Tuhan. Itu keselamatan kita loh. Kita harus rajin mempelajari tentang firman Tuhan. Itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah pedang roh. Wah, membawa senjata tadi ya. Membawa senjatanya tadi seperti ketopong keselamatan itu juga sebagai senjata, dan pedang roh juga sebagai senjata, bahwa kita bisa mempelajari tentang firman Tuhan tanpa ada gangguan, yaitu tanpa ada iblis yang menggoda kita. Nah, itu adalah tentang keselamatan kita yang dari Allah. Jadi, adik-adik semuanya, kita harus belajar untuk memakai semuanya tadi perlengkapan dari Tuhan. Nah, di sini Ibu juga mau cerita nih, ada 3 orang sahabat ya. Ada 3 orang sahabat. Namanya tuh satu Gama, yang kedua Nail, dan yang ketiga adalah Bimba. Mereka itu selalu bersama-sama karena dia berteman baik. Nah, suatu kali dalam perjalanan dia pulang kan sekolah. Nah, dia menemukan satu lembar uang. Nah, uangnya itu bernilai 20.000 di jalan. Wah, katanya, kayaknya asik nih kalau kita bagi bertiga, kata si Bimba yang menemukan tadi. Terus dia bilang, jangan, mungkin pemiliknya masih mencari, kan kasihan, kata si Gama. Dia menyela, sudahlah, kita pakai buat beli es krim saja. Nah, uang ini kan temuan, kan ini udaranya lagi panas, katanya. Kan segar kalau makan es krim. Itu usul si Bimba lagi. Terus si Gama katanya, aku tidak mau mengambil uang itu. Jangan-jangan orangnya masih mencari, kasihan, mungkin dia sangat membutuhkan, kata si Nail. Nah, katanya, betul Nail, aku setuju. Lagi pula kalau mengambil sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh. Nah, minggu lalu kakak sekolah minggu juga sudah mengingatkan kita untuk tidak mengambil apapun yang bukan milik kita. Nah, itu kata si Nail. Nah, dari pelajaran itu tadi ya adik-adik, itu adalah salah satu contoh. Kita mempunyai godaan ya, tapi kita harus mempunyai tadi perisai iman tadi, senjata Allah. Apa yang harus kita pilih? Kira-kira mau nggak tuh uang yang didapat tadi buat jajan atau buat beli es krim? Nah, kalau bisa tunggu dulu. Jangan, pasti ada yang mencarinya ya adik-adik ya. Jadi di sini adik-adik, Tuhan mengajarkan pada kita ya, Tuhan
juga membantu kita dengan memberikan perlengkapan rohani, yaitu senjata rohani tadi untuk membuat kita kuat terhadap si jahat, yaitu yang suka mengganggu kita. Nah, itu disebut si jahat. Dan adik-adik harus apa? Selalu berdoa setiap waktu. Doanya di dalam roh. Tadi ya, ada pedang roh. Nah, dan berjaga-jaga. Di dalam doamu tuh selalu berjaga-jaga supaya kita tidak kalah dengan si jahat tadi. Tuh, jadilah adik-adik tetap setia kepada Tuhan dengan menggunakan senjata-senjata tadi. Apa tadi senjatanya? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, topeng keselamatan, dan perisai iman. Satu lagi adalah pedang roh, ya. Jadi adik-adik harus tahu ya, itu caranya bahwa kita masih di sini untuk setia kepada Tuhan. Seperti adik-adik di sini belajar tentang aku masih di sini ya, di sini untuk setia. Siapa yang mau setia kepada Tuhan? Ya betul, kita belajar setia kepada Tuhan. Yang dikatakan ada ayat Alkitabnya di Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya dan kuasanya. Ulang lagi ya, di Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yaitu kuasa Tuhan. Seperti tadi ya ceritanya. Nah, ini adik-adik, cukup sekian cerita Ibu. Jadi adik-adik semuanya kita harus punya senjata dari Tuhan, ya. Ingat tadi senjatanya yang sudah disebutkan ada 6 ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini ceritanya. Kiranya adik-adik selalu sehat semuanya dan tekun di dalam doa, tekun memuji Tuhan, tekun dalam belajar untuk masa depan adik-adik semuanya. Walaupun di saat ini adalah masa pandemi, jadi kita harus selalu tekun di dalam berdoa dan belajar, terutama bersyukur kepada Tuhan kita sudah diberikan kesehatan. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih buat hari ini, termasuk berkat kasih Tuhan, sekarang kami sudah melakukan persembahan, berkati persembahan ini supaya bisa berguna bagi gereja ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberi persembahan ini maupun tidak. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah sekolah minggu, berkati kami supaya dapat mengerti dengan firman yang sudah diberikan. Terima kasih, Solia, amin. Adik-adik, sampai berjumpa lagi ya minggu depan.
dalam sekolah minggu online dari rumah. Kak Ita berharap adik-adik tetap bisa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.